Halo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Again. Balik lagi sama gue, Ihsan Zulfikar. Akhirnya resmi dirilis iOS 17.3 ke seluruh pengguna iPhone. Apa saja sih fitur yang baru dan kira-kira wajib update nggak? Untuk mengetahuinya, kalian wajib simak video ini nggak selesai. Langsung aja check this out. Ya, akhirnya setelah hampir 1 bulan Apple tidak memberikan updatean iOS ke seluruh pengguna iPhone, tepat hari ini Apple memberikan updatean iOS 17.3 yang sudah bisa kalian update di setiap pengguna iPhone. Ya, mungkin Apple tidak memberikan karena kepotong libur juga kali ya akhir tahun. Setelah gue cek, lumayan cukup banyak tambahan fitur-fitur yang diberikan sama Apple di iOS 17.3. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin kalau misalkan kalian habis update iOS, biasakan atau minimal force restart iPhone-nya. Cara force restart kalian tinggal tekan volume atas, lalu volume bawah, dilanjut tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Seperti itu. Dan juga kalian bisa update versi aplikasi-aplikasi di App Store-nya. Kalian tinggal pergi ke App Store, lalu kalian pilih profile sudut kanan paling atas. Nah, di menu ini kalian refresh aja, maka akan seperti ini nih. Ada updatean aplikasi atau aplikasi pihak ketiga. Seperti itu. Kalian tinggal update all aja. Karena sejatinya aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, Twitter, TikTok itu ada di developer mereka, bukan di Apple. Seperti itu ya. Oke, kita mulai langsung dari fitur yang pertama, yaitu fitur Stolen Device Protection, di mana fitur ini berfungsi kalau kalian kehilangan iPhone tapi si pencuri itu tahu passcode iPhone kalian. Nah, fitur ini fungsi pencegahannya. Jadi kalau kalian aktifkan fitur Stolen Device Protection, maka pencuri tersebut tidak bisa merubah Apple ID, tidak bisa merubah yang lain yang bisa merugikan Apple ID kalian serta iPhone kalian. Cara aktif ini kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian pilih Face ID and Passcode di sini. Setelah itu masukkan passcode kalian seperti biasa. Lalu di bagian sini kalian bisa pilih yang Stolen Device Protection. Kalian tinggal turn on aja Stolen Device Protection-nya, lalu langsung aktif. Kalau di sini karena gue udah pernah turn on, jadi tidak ada pop-up apa-apa. Kalau misalkan ada pop-up tampilan seperti ini, nah kalian tinggal next aja biar aktif Stolen Device Protection-nya. Karena ini memang cukup lumayan untuk mengamankan data-data kalian atau iPhone kalian. Seperti itu, oke? Lanjut, selanjutnya adanya tambahan wallpaper baru di iOS 17.3. Wallpaper tersebut bertema The Unity Bloom. Jadi kalau kalian tambahkan wallpaper, seperti biasa kalian tinggal tambahkan wallpaper seperti ini. Maka di bagian fitur juga sebenarnya udah ada ya. Tapi gua kasih taunya yang bawah aja, yaitu Unity. Di sini ada cukup banyak pilihan nih, tuh. Ya. Jadi misalkan gue contohkan, gue pilih ini, maka kalian bisa customize wallpaper tersebut dengan swipe seperti ini, mau warna red, green, multicolor, black juga boleh. Misalkan multicolor seperti ini, dan kalian bisa customize sesuai keperluan teman-teman semua. Kayak gini contohnya. Nah, kayak gini ya. Lalu kita tap dan aja, set as wallpaper, maka jadi sebuah wallpaper. Dan ini, nah, bagus ya. Jadi antara lock screen dan home screen-nya juga berubah secara tampilan wallpapernya. Seperti itu, oke? Dan menurut gue dengan wallpaper tambahan baru ini bisa lebih refresh ya. Dan ini juga ada di lini iPad dan lini Apple Watch. Jadi wallpaper ini memang ditambahkan untuk WatchOS atau iPadOS. Tapi mungkin untuk iPadOS dan WatchOS akan gue bahas di next video aja. Kita lanjut dulu ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya yaitu Apple Music Collaborator. Buat teman-teman pengguna Apple Music, udah bisa nih saling kolaborator antar Apple ID sama pengguna Apple Music. Ya, gue contohkan, caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal buka Apple Music aja. Misalkan kalian memiliki playlist seperti ini, di paling atas nih ada logo orang plus tambah. Nah, di sini ada pilihan approve collaborator di disable atau di enable. Kalau kalian enable, berarti kalian harus approve. Meskipun kalian sudah kirim collaborator ini ke teman kalian akan jadinya request dulu ke kalian, baru kalian approve. Tapi kalau kalian disable, tanpa harus approval, akan langsung bergabung. Kayak gitu. Misalkan sekarang gue cobain, gue disable aja tanpa approve sama sekali. Gue start collaborating. Lalu di sini akan membuat pilihan share, mau share AirDrop, iMessage, WhatsApp, bebas aja. Gua akan contohkannya menggunakan iMessage ya. Nah, misalkan gua akan kirim ke iPhone gue yang satu lagi, kita send aja langsung. Maka di iPhone yang satu lagi akan gua accept invitation-nya. Seperti ini tampilan di iPhone gue yang satu lagi, kita tinggal join playlist aja. Maka akan sama-sama buka Apple Music dan kalian tinggal join seperti ini.
Oke, lalu kalian join, maka akan langsung terhubung seperti ini ya. Kalian bisa lihat sudah menjadi saling kolaborator. Oke, jadi teman kalian juga bisa mendengarkan isi playlist teman kalian yang satu, dan yang satu juga bisa sama-sama mendengarkan playlistnya gitu. Lalu kalau misalkan kalian pilih menu yang orang atas ini seperti ini, kalian juga bisa memanage collaboration-nya ya. Kalian mau delete atau remove juga bisa, stop collaboration bisa, share QR code, share invite link juga bisa, kayak gitu. Misalkan gua play satu musik dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kolaborator dia bisa saling kirim emoji di sini. Misalkan gua akan kirim emoji yang ini. Oke, maka di iPhone yang teman kalian juga akan muncul emoji tersebut. Nah, akan jadi kayak gini tuh ya. Jadi akan ada emoji di lagu yang tadi sudah gue berikan emojinya. Kelihatan ya. Lalu apabila sebaliknya kita kirim emoji juga, misalkan seperti ini. Nah, akan muncul kayak gini, dan di sebelah sininya juga akan muncul yang sama. Kayak gitu. Jadi lebih interaktif Apple Music-nya buat saling kolaborator. Oke. Selanjutnya improvement pada fitur spatial video di iPhone 15 Pro Series. Jadi ketika kalian buka kamera di sini, nah sebenarnya ini udah ada logo nih ya. Tuh udah ada logo seperti ini, logo spatial video. Kita tahu Apple baru aja membuka pre-order untuk produk terbarunya, yaitu produk Apple Vision Pro. Ya, jadi pengguna iPhone 15 Pro Series bisa membuat video dengan fitur spatial video ini agar bisa ditampilkan di Apple Vision Pro tersebut. Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung video spatial video ini memang mendukung AR atau virtual reality headset gitu ya. Nah, terkadang fitur ini tidak langsung ada di layar kamera kalian. Harus kalian aktifkan dulu di bagian setting kamera kalian. Contohnya kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian pilih kamera di sini. Nah, di sini kalian pilih yang format, maka di sini ada spatial video for Apple Vision Pro. Jadi kalian bisa enable terlebih dahulu. Oke? Lalu di bagian preset settingnya juga ada konfigurasi ya. Kalian bisa enable juga di sini spatial video. Oke, seperti itu. Selanjutnya, aplikasi jurnal ada peningkatan di bagian option settingannya. Di bagian setting, lalu kalian cari aplikasi jurnal di sini. Nah, yang ini, di sini ada tambahan peningkatan di mana pilihan-pilihan option settingan lebih banyak lagi. Journal suggestion sudah pasti, skip journal suggestion bisa kalian disable enable, lock journal, journaling schedule, save to photos. Buat teman-teman yang memang sering banget menulis jurnal, ini kalau menurut gue sih seru dengan adanya aplikasi jurnal. Gue udah buat beberapa contohnya seperti ini. Nah, ini adalah jurnal kegiatan gue yang kadang gue catat atau gue abadikan cerita serta foto, video, map, location dan segala macamnya di dalam jurnal ini. Mulai dari gue main badminton di sini ya, lalu party di akhir tahun, main golf, makan siang bareng, gitu-gitu deh. Jadi gue cukup sering mengabadikan foto, video, location, cerita atau aktivitas gue di dalam jurnal ini. Ya, semacam Dear Diary. Tapi intinya fungsi jurnal ini untuk kalian lebih bisa kalau gue ngerasa tuh menikmati momen-momen yang memang kalian ingin lihat lagi di kemudian hari gitu. Dan improvementnya adalah di bagian settingan jurnal tersebut kayak gitu. Oke. Selanjutnya akhirnya Apple merilis nih terkait AirPlay pada LCD atau TV di hotel-hotel. Ya memang gue sudah sadari sih fitur ini kayaknya belum semua hotel ya, atau memang untuk di Indonesia aja kali ya yang belum semua. Tapi jujur gue belum coba, cuman kalau buat teman-teman yang memang sudah coba silahkan komen di bawah kira-kira fiturnya seperti ini gambarnya. Dan sebenarnya ada settingannya di bagian settingan. Kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian pilih general dan kalian pilih AirPlay and handoff ini. Maka di sini adanya AirPlay receiver, kalian bisa disable atau enable ini. Lalu allow AirPlay for-nya ini kalian bisa setting current user atau everyone, atau kalian perlu require password juga boleh. Dan ini memang berkesinambungan dengan fitur AirPlay untuk TV hotel kayaknya lebih tepatnya ya. Kayak gitu. Tapi silakan dicoba kalau nemu hotel di Indonesia yang bisa terhubung dengan iPhone AirPlay-nya. Lalu masih di bagian setting, untuk Apple Care dan Warranty sekarang lebih interaktif lagi. Kalau kalian pergi ke general, lalu di sini ada pilihan Apple Care and Warranty. Nah, di sini tuh lebih detail, lebih sesuai, alias produk-produk yang memang terhubung dengan Apple ID kalian. Ini kalian bisa tahu warrantinya, limit warrantinya, dan coverage expire-nya. Secara sistem sih ini menurut gue udah rapi, detail, karena
dimana menjelaskan banget ya Apple ID gue tuh terhubung ke produk mana aja dan produk tersebut masih ada warrantinya atau tidak, seperti itu ya. Jadi lumayan menurut gue jadi interaktif. Contohnya misalkan iPad Pro M2. Nah di sini itu ya jelas expire kapan dan covernya kapan gitu. Oke, masih di bagian setting juga nih ada improvement terkait emergency SOS di bagian crash detection. Nah di sini kalian tinggal pergi ke emergency SOS, lalu di bagian paling bawah ini ada call after server crash. Nah ini ada improvement dimana buat teman-teman yang memang perlu banget menggunakan crash detection ini, ya memang perlu sih. Jadi lebih baik diaktifin aja, jangan sampai disable. Oke, selanjutnya adanya juga peningkatan terkait lockdown mode yang ada pada settingan. Lalu kalian pilih privacy di sini. Nah, yang ini privacy and security. Di sini kalian adanya lockdown mode, di sini security. Kalian bisa turn on kalau memang jika kalian memerlukan keamanan yang lebih ekstrim lagi, di mana ini memiliki optional protection that should only be used if you believe you may be personally target. Jadi ini lebih bisa mensecure kalian lagi sih sebagai pengguna iPhone untuk mengakses website, iMessage dan lain sebagainya. Dan ini sudah ditingkatkan fiturnya. Memang bukan fitur baru tapi lebih ke improvement aja, seperti itu. Improvement selanjutnya juga ada di bagian profile setting, masih di bagian setting. Kalian pilih profile, lalu di bagian bawah sini adanya contact key verification. Jadi menurut gue ini sangat-sangat menarik banget ya menurut gua dengan kalian mengaktifkan contact key verification ini biar lebih aman kalau kalian menggunakan iMessage. Jadi ini berfungsi untuk mencegah kejahatan cyber yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, ya itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada iOS 17.3. Nah, sekarang kita bicara performance. Overall performance di iOS 17.3 pada iPhone 15 Pro gua yang gua gunakan cukup baik menurut gua, cukup aman dan gua nggak ada keluhan sama sekali. Sejauh ini sih ya nggak ada masalah ya. Tapi kita nggak tahu nih terkait performance untuk 3 hari atau 1 minggu yang akan datang. Ya gue berharap sih di iPhone teman-teman juga baik-baik aja ya, tidak hanya di iPhone gue doang gitu. Sejauh ini memang gue belum ada komplain secara personal untuk performance iOS 17.3 di iPhone 15 Pro gue. By the way, nggak afdol juga kalau kita bicara performance nggak sekalian benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Sekalian aja kita benchmark di sini. Gue menggunakan aplikasi Geekbench. Nah di sini kalian bisa lihat ya, iOS 17.3 3,77 GHz untuk CPU-nya dan memorinya 7,50 GB. Langsung aja ya CPU benchmark dan kita run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu aja ya. Oke, udah selesai benchmarknya. Di sini untuk single score-nya di 2933 dan multi core-nya di 7309. Tapi menurut gue ini hanya sebuah angka aja ya. Tetap balik lagi ke penggunaan dan experience kalian ketika menggunakan iOS 17.3 di iPhone masing-masing. Overall memang seperti tadi udah gue katakan, sejauh ini sih di iPhone gue 15 Pro yang gue gunakan sebagai daily gue aman-aman aja untuk iOS 17.3 dan gue sangat berharap harusnya aman-aman aja dan baik-baik aja di iPhone teman-teman semua, mau iPhone 11, 12 series, 13 series atau 14 series, semoga baik-baik aja sih ya. Kita lihatlah 3 hari atau 1 minggu yang akan datang bagaimana progres dari iOS 17.3 secara performance-nya. Sejauh ini sampai hari ini baik-baik aja dan aman-aman aja. Lanjut kita sekarang bahas baterai. Nah ini juga baterai gue juga cukup puas secara performance baterai di iOS 17.3 menggunakan iPhone 15 Pro gua, dimana kalian bisa lihat masih di 58%, padahal aktivitasnya cukup lumayan di iPhone 15 Pro gua, karena memang ini sebagai daily yang gua gunakan. Jadi ya gue cukup puas dengan performance baterainya. Kita cek aja langsung daily activity data baterai gua. Kita pergi ke setting, lalu di sini gua pergi ke baterai. Nah di sini untuk baterai last chargernya memang di 80% limit ya. Kalian bisa lihat screen active di 6 jam. Cukup puas banget gua sama baterai performance di iOS 17.3 ini. Lebih untuk kegiatan kerjaan sosial media, email dan lain sebagainya. Bahkan sempat lumayan dijadiin personal hotspot atau tethering iPhone 15 Pro gua. Tapi menurut gue cukup sangat puas banget sama baterai di iOS 17.3 ini. Ya gue berharap baterai juga baik-baik aja di iPhone teman-teman kalian gunakan. Cuman ya gue juga nggak bisa memastikan aman semuanya karena memang kan setiap penggunaan beda-beda. Penggunaan gue sama penggunaan kalian berbeda cara penggunaannya. Pastinya akan ada perbedaan secara baterai gitu. Bahkan beberapa hari lalu kalau kalian lihat di story Instagram gue di sini, buat yang follow pasti udah paham, baterai health gue baru aja turun sebelum update iOS 17.3. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, "Bang, baterai health gue turun setiap update iOS." Bisa aja baterai healthnya udah turun sebelum update. Kayak gue beberapa hari lalu baterai health gue sudah turun 1% gitu. Dan itu sebelum update iOS 17.3. Nah, kalau kita cek langsung di sini baterai health, ya kalian bisa lihat baterai health gue di 99%, charging optimization-nya di 80% limit. Mungkin nanti malam
atau besok baru gue rubah ke optimize charger lagi, kayak gitu. Tapi ya gue ingetin, meskipun gue juga udah turun baterai health gue, ya pasti baterai health pasti akan turun lah. Mau bagaimanapun pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Kalau misalkan gak mau turun ya jarang-jarang digunakan, pakai iPhone secondary aja, jangan iPhone primary. Ini kan iPhone primary gitu. Ya abis gimana, gak bisa kita halau juga, pasti akan turun karena baterai sejatinya ada umurnya, seperti itu ya. But overall semuanya untuk baterai baik-baik aja, dan gue happy-happy aja sih di 15 Pro ini, seperti itu. Lalu wajib update gak sih sebenarnya? Menurut gue selama ini resmi dari Apple, ya wajib update, karena kalau kalian gak update pasti kalian mengalami bug di iOS sebelumnya gitu. Jadi ada tuh kejadian beberapa hari lalu, salah satu follower gue DM ada mengalami bug seperti ini. Ternyata masih iOS lama. Ketika diupdate ke iOS terbaru 17.2.1 pada saat itu, masalahnya teratasi. Jadi sebenarnya baiknya memang selalu up to date. Tapi nah ada tanda kutipnya nih, buat lo semua yang memang antar aja lah gue update-nya, tunggu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap diupdate, karena kan memang updatean iOS itu harusnya menjadi perbaikan untuk pengguna iPhone-nya gitu ya. Harusnya sih seperti itu. Mau apapun bugnya gitu ya, harusnya. Bahkan bug yang beredar di internet terkait app library itu sudah terselesaikan ya kalau menurut gue ya. Kita cobain aja langsung di sini. Tap kayak gini-gini, slide, tap lagi kayak gini-gini, slide, tap lagi kayak gini-gini. Tuh ya, nggak nge-freeze sama sekali ya, aman. Harusnya nge-freeze karena di iOS 17.2.1 itu nge-freeze. Dan di iOS 17.3 tadi kalian bisa lihat udah gue cobain, nggak nge-freeze, aman-aman aja. Oke, jadi memang pada umumnya updatean iOS itu menjadi perbaikan iOS sebelumnya. Nah, tapi gue balikin lagi ke kalian mau update sekarang atau nanti, bebas, terserah kalian aja untuk hal itu. Oke, jadi mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.